Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Farhan, NPM 22150311100. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang resume PKKMB Universitas Lampung 2022. Selamat menyaksikan. PKKMB Universitas Lampung 2022 yang bertemakan Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. PKKMB hari pertama pada tanggal 15 Agustus 2022. Materi pertama yang bertemakan peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang menjelaskan tentang definisi atau pengertian Undang-Undang ITE. Kedua, pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 27 ayat 4. Yang ketiga, pelanggaran hukum di dunia maya. Yang keempat dan yang terakhir, tips dan trik terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua yang bertemakan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying, yang menjelaskan tentang pertama, definisi atau pengertian bullying. Kedua, tujuan pendidikan karakter. Ketiga, jenis-jenis atau macam-macam bullying. Keempat, tempat terjadinya bullying. Kelima, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Keenam atau yang terakhir, fenomena pantologi sosial. Materi ketiga yang bertemakan pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang menjelaskan tentang pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Kedua, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. PKKMB hari kedua, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi pertama yang bertemakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menjelaskan tentang pertama, visi Indonesia pada tahun 2045. Kedua, 4 pilar pendukung visi Indonesia. Ketiga, tantangan di dalamnya. Keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Kelima dan yang terakhir, tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Materi kedua yang bertemakan kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus yang sehat, yang menjelaskan tentang pertama, pengertian atau definisi lingkungan hidup. Kedua, permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan. Ketiga, upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Kelima atau yang terakhir, manajemen risiko. Materi ketiga yang bertemakan etika dan norma kehidupan kampus, yang menjelaskan tentang pertama, definisi mahasiswa. Kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal. Ketiga, tipe-tipe karakter mahasiswa. Keempat, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang kelima, larangan kekerasan seksual. Materi keempat yang bertemakan tentang perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, yang menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung. Kedua, tantangan bagi Unila selama COVID-19. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. PKKMB hari ketiga, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama yang bertemakan pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang menjelaskan tentang pertama, definisi dan pengertiannya. Kedua, sifat-sifat yang harus dimiliki mahasiswa di era 4.0. Ketiga, literasi yang harus dipahami sebagai mahasiswa. Keempat, skill-skill yang dibutuhkan di era 4.0. Materi kedua yang bertemakan sistem perkuliahan dan peraturan akademik.
Materi ketiga yang bertemakan biaya studi dan fasilitas sarana dan prasarana. Materi keempat yang bertemakan hak dan kewajiban mahasiswa dan beasiswa. PKKMB hari keempat, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 yang menjelaskan tentang: pertama, pengenalan Himatro. Kedua, sejarah Himatro. Ketiga, pengenalan tentang departemen apa saja yang ada di Himatro. Dan keempat, pengenalan pengurus-pengurus yang ada di Himatro. Materi selanjutnya adalah materi yang dibawakan oleh Kepala Prodi Teknik Elektro yang menjelaskan tentang: pertama, visi dan misi jurusan Teknik Elektro. Kedua, profil lulusan PSTE. Ketiga, bahan kajian kurikulum PSTE. Dan keempat, capaian pembelajaran. Nah, sekianlah video resume yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian pada suka ya. Dah.